dari guru selaku yang memang setiap hari mempraktekkan di dalam kelas. Guru ini akan mengajak muridnya, jadi sehingga muridnya juga bisa sharing kepada Bapak dan Ibu sebagai gambaran output yang dihasilkan dari proses ini seperti apa. Beliau juga kandidat dari EDI, yaitu adalah guru inovator. Beliau mengalahkan guru-guru yang udah implementasi 7 tahun, 5 tahun. Beliau baru 2 tahun sudah tiba-tiba lolos untuk menjadi kandidat yang sedang dalam proses pengajuan. Kepada Pak, ini nama bekannya Pak Lam, nama aslinya Pak Lutfi. Iya, panjang. Iya, silakan Mr. Lam untuk sharing. Waktu depan saya persilakan. Tepuk tangan dulu buat Lam. Kenal maka tak sayang, tapi saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, menjelang sore kepada para pembesar ya Websis. Dalam hal ini ada Mr. James, kemudian Mbak Jana, kemudian Mr. Eva, kemudian tentu Bapak Ibu Guru hebat Indonesia. Semoga sharing yang akan saya bawakan menjadi sebuah oleh-oleh yang bisa dibawa ke sekolah para Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, tentunya saya mengucapkan terlebih dahulu bisa berdiri di sini dan tentunya mohon izin kita akan bersama-sama belajar bagaimana membahas tentang skenario pembelajaran yang tentunya semoga saja ini bisa menginspirasi untuk Bapak Ibu hebat Indonesia seperti itu. Sedikit saja, mungkin butuh 1 menit saja. Saya merupakan guru matematika SMA IT Darul Quran Bogor, tepatnya di Gunung Sindur dekat BSD Tangsel seperti itu. Kemudian alhamdulillah juga saya dipercaya sebagai sekretaris MGMP Matematika SMA Saint wilayah 1 Provinsi Jawa Barat. Dan alhamdulillah diajak ya, tentunya ini sebuah kesempatan yang sangat berharga sebagai Websis EduTech Partner. Kemudian sudah mendapatkan Apple Teacher dan mengisi keluangan dan ternyata menjadi MIE Trainer, kemudian DGTC Trainer, kemudian alhamdulillah penulis buku. Sudah ada 3 buku yang sudah saya ciptakan seperti itu. Hapus. Baik. Apa lagi Pak? Iya. Insya Allah dalam proses seperti itu. Ya, tadi sebelumnya ada web yang bisa Bapak Ibu kunjungin ya. Di sini ada beberapa pengembangan skill grup-grup Telegram yang saya bentuk. Lam grup 99.my.id nanti bisa dikunjungi. Baik, sebelum kita berbicara tentang skenario pembelajaran yang akan nanti saya sharing kepada Bapak Ibu sekalian, saya ingin sedikit flashback ya. Bagaimana saya bisa menjadi seperti ini dan bisa berdiri di sini. Tentunya semuanya butuh proses seperti itu. Maka tidak ada salahnya jika saya bercerita dari mulai tahun 2019 akhir saya sangat ingat sekali bagaimana pertama kali melihat sesosok Mr. Jem, kemudian Mr. Eva, Mbak Diana itu, wah hebat sekali mereka seperti itu. Dalam hati saya, bagaimana saya bisa seperti beliau-beliau gitu. Ternyata ya kita kuncinya 1 nih ya, kemudian action dan berani seperti itu. 3 ya, niat, berani untuk beraction dan alhamdulillah hingga akhirnya pada tahap sekarang ini. Ini ada Mr. Eva, kemudian mohon maaf ini kepala saya gundul gitu kan, ada Mr. James, kemudian pada tahun 2000 kita sudah masuk ke pandemi, tetapi kita sebagai guru-guru yang ingin menjadi guru yang sangat inovasi gitu, kreatif, sehingga bisa mengajak siswa-siswa kita juga kreasi, maka kita tidak berhenti ya, kita melakukan meeting Zoom, pembinaan secara online dan sebagainya. Dan beberapa foto dokumentasi dari guru-guru kita yang ada di SMIT Darul Quran Bogor. Dan alhamdulillah kita sudah mengadopsi teknologi one-to-one iPad ya, dari mulai tahun 2020 sampai 2022. Dan ini merupakan tahun kedua kita dan alhamdulillah walaupun sebenarnya masih libur, tetapi salah satu santri kita manggilnya santri ya karena kita boarding school seperti itu, bisa datang di sini. Harapannya nanti
Bapak Ibu itu benar-benar melihat sangat real, tidak mengada-ngada dari saya. Ini santri saya, bagaimana nanti karyanya bisa kita sajikan sebagai bukti inovasi belajar siswa seperti itu. Baik. Nah, kemudian mohon maaf. Nah, ini adalah beberapa partner yang sudah menjadi Apple Teacher. Ya. Ini adalah bahwa sekolah kita, ya, yayasan itu dari PAUD sampai sekolah tinggi. Kebetulan saya berada di SMA. SMA itu putra-putri masih digabung, kurang lebih ada 1.000. Dan alhamdulillah yang sudah one-to-one iPad itu kurang lebih kelas 10 sama kelas 11 itu total ada 700 siswa. Dan alhamdulillah sampai detik ini kurang lebih ada 50 yang sebagian sudah menjadi Apple Teacher, sebagian dalam proses. Dan bersyukur sekali, kita sangat bersyukur pihak Websis menuju kita menjadi nominator gitu kan, untuk menjadi sekolah IDS seperti itu. Alhamdulillah. Oke, baik. Dan dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana kita bisa menggunakan alat belajar ini. Kita menyebutnya seperti itu biar nggak terfokus iPad berarti bisa untuk nge-game seperti itu kalau di sekolah kita seperti itu. Maka tentu kita butuh yang namanya skenario pembelajaran sehingga pembelajaran yang akan kita sajikan itu bisa baik seperti itu. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita ketika kita menggunakan iPad ini, ya. Tentu kan tadi sudah di awal sudah diawali dengan presentasi Mr. Eva kan. Apakah keterampilan pedagogi ataukah keterampilan teknis gitu. Saya lebih condong bagaimana kita bisa menguasai keterampilan pedagogi. Bagaimana cara mengajar, bagaimana bisa melihat gaya belajarnya siswa, keterampilan apa saja yang sudah dimiliki siswa. Sehingga kita sebagai guru tahu ini cocoknya saya buat apa ya pembelajaran ini. Oh ternyata siswa saya itu memiliki gaya belajar visual. Saya nggak bisa nulis atau nggak bisa dengerin podcast gitu, nggak bisa. Atau misalkan ternyata siswa ini kinestetik ini, nggak bisa. Nah, bagaimana kita bisa mencakup semua gaya belajar yang dimiliki oleh siswa-siswa. Dan dalam hal ini kita tentunya butuh yang namanya sebuah modul bahan ajar yang saya sebut sebagai video. Video di situ kurang lebihnya ada item-item yang bisa meliputi itu semua. Misalkan, kalau misalkan siswa itu memiliki gaya belajar visual, di video ada. Gaya belajarnya audio, di situ juga ada suaranya. Kemudian misalkan kinestetik, mungkin saja di dalam videonya diarahkan sebuah instruksi, sehingga anak tersebut ketika melihat video kita tidak hanya diam seperti itu. Nah, makanya ketika pandemi kemarin ada, maka yang namanya flip learning itu sangat dibutuhkan. Karena kita akan menghindari bagaimana guru tersebut kehabisan waktu dalam menjelaskan sebuah materi tersebut atau bahkan sebuah proses. Kenapa? Karena dengan adanya flip learning, kita bisa memberikan bahan ajar ke siswa terlebih dahulu sebelum waktu pembelajaran dimulai seperti itu. Mungkin saja kita kenal banget dengan LMS yang namanya Google Classroom seperti itu, yang tentunya kita sudah bisa mendownload di device kita masing-masing. Kemudian ada waktu misalkan saja hari Senin kita ngasih mata pelajarannya misalkan matematika, saya guru matematika seperti itu. Kemudian ada waktu 3 hari untuk anak-anak mempelajari di rumah dengan alat belajar mereka. Kalau misalkan kami di boarding school ya berarti di asrama. Misalkan di tamannya, di masjidnya mereka bisa belajar seperti itu. Kemudian ketika si anak itu memiliki sebuah pertanyaan,
atau misalkan ada bagian pelajaran yang tidak dipahami, dia bisa membawanya ke sekolah untuk didiskusikan bersama guru-guru seperti itu. Maka akan mencegah bagaimana siswa pusing. Kalau pembelajaran dulu misalkan pembelajaran kurang lebih ada 2 jam. Pertama, guru masuk, lalu jelasin apa adanya. Kemudian karena yang namanya pembelajaran tentu diakhiri dengan penugasan gitu. Penjelasannya tidak terlalu detail, tiba-tiba sudah langsung dikasih tugas, tiba-tiba waktunya habis. Ya udah anak-anak, karena waktunya habis, maka silakan buat PR ya, gitu kan. Si anak bingung, kenapa? Saya belum paham betul, tapi disuruh ngerjain. Ketika di rumah, mau tanya siapa? Artinya hal itu bisa kita manipulasi dengan adanya pembelajaran flipped learning seperti itu, Bapak Ibu guru. Kenapa? Ketika kita menggunakan flipped learning, apa yang akan kita dapatkan itu sangat benar-benar mendukung program kurikulum merdeka ini. Ada mandiri, ada kreatif, ada personality of learning dan sebagainya. Dan tentunya untuk menghasilkan itu semua, ya, ini masalah teknis ya, itu kita awali dengan yang namanya praproduksi. Praproduksi itu bagaimana sih para Bapak Ibu hebat Indonesia? Saya mencoba membuat istilah ya, para guru hebat Indonesia seperti itu. Ya. Kita diawali dengan membuat konten. Dalam hal ini kan tadi judulnya video. Ya, maka saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu pembuatan video. Walaupun misalkan Bapak Ibu ingin membuat sebuah e-book, di situ ada keynote, ada pages, kemudian di-convert menjadi EPUB, silahkan. Nah, dan ini pun sangat mudah sekali, karena di situ ada screen recording, ya kan? Atau misalkan keynote, kita presentasi biasa, lalu dijadilah sebuah video, seperti itu. Lalu kemudian ada proses produksi, dan produksi ini, Bapak Ibu sekalian, tidak akan pernah membuat kita lelah. Kenapa? Dengan adanya device yang sangat mobile ini, dimanapun kita berada, sesibuk apapun kita kalau misalkan sudah terbiasa itu nggak terasa. Ini adalah sebuah kekuatan alat belajar iPad seperti itu. Misalkan ketika kita di mobil, ya kita bisa create sebuah video. Misalkan kita naik kereta, kita bisa create. Ketika kita ada ide, silahkan kita langsung tulis dan sebagainya. Nggak perlu bagus-bagus, harus ada animasi ini, harus ada, itu sangat akan jadinya menjadi sebuah perasaan takut. Wah, video saya tidak bagus ini. Jadi nggak usah, jangan seperti itu. Karena saya mendapatkan sebuah statement. Kebetulan kan saya masuk di grup Olympia Design ya. Di situ pembinanya ngomong seperti ini. Ketika kita ingin menjadi pembina sen yang sangat bagus, dan ketika melihat sebuah siswa yang semangat, jangan langsung diberi soal yang susah. Nanti akan semangatnya turun, motivasinya turun karena wah nyata susah, lemas dah. Gitu. Artinya apa? Diberi soal-soal yang mudah dulu. Ternyata mudah ya Pak? Ya memang mudah, makanya semangat. Mudah, sedang, lalu menantang. Begitu juga dengan kita, seorang guru. Kalau ingin membuat bahan aja, ya diawali dengan mudah-mudah. Nggak perlu malu ataupun apa. Karena keuntungan ketika kita membuat sendiri sebuah karya, lalu yang menikmati adalah siswa kita sendiri, maka akan ada ikatan batin yang akan kita dapatkan. Wah, ternyata guru saya hebat ya, punya video baru. Wah, ternyata buku guru saya bagus. Itu nanti anak-anak akan senang gitu. Saya senang lah.
bacanya ini milik guru saya nih, gitu. Nah, dengan demikian maka ada satu nilai positif yang sudah diberikan seorang guru kepada siswanya, yaitu apa? Termotivasi untuk membaca karya-karya yang guru buat, seperti itu. Dan tentunya aplikasi yang ada di alat belajar ini, iPad ini sangat memadai sekali. Ya, e-book seperti tadi, e-movie, kemudian keynote, kemudian dikasih musik, GarageBand dan sebagainya. Tentu Bapak Ibu yang sudah menjadi Apple teacher sudah di luar kepala aplikasi-aplikasi tersebut, seperti itu. Kemudian setelah kita memproduksi, ya tentu ada istilah pasca produksi, yaitu apa? Bagaimana kita bisa melihat secara keseluruhan apakah video ini ada misi, apakah memang sudah sesuai. Dalam hal ini maksudnya bukan sesuai bagusnya ya, tetapi ilmu yang akan kita sampaikan itu sudah mengena, sehingga ketika siswa kita melihat ataupun apa, itu akan bisa kita revisi. Dan tentunya kita tahu satu aplikasi yang sudah familiar, platform YouTube. Dengan kita mengunggah aplikasi itu, video itu ke YouTube, maka akan mendapatkan nilai plus kita sendiri, yaitu kita bisa branding diri sendiri, kemudian branding ke sekolah kita sendiri. Kemudian penerapannya ya, nah, di sekolah kita jadi hidup rame, berdiskusi dan sebagainya. Manfaat videonya, siswa belajar mandiri, terfasilitasi dengan gaya belajarnya, dengan perbedaan variasi kecepatan belajar. Dengan video mungkin saja ada yang belum paham, bisa melihat sendiri ketika di rumah dan sebagainya. Ini ada beberapa, ya ini ya tadi sesuai dengan kurikulum Merdeka. Ini ada sebelum kita mengadopsi, pakainya buku, kemudian maju ke papan tulis, ya kan, dan sebagainya. Nah, ketika sudah ini sangat hidup presentasi, tinggal ada itunya dan sebagainya. Dan ketika ada ujian, kita tidak susah payah, tinggal lihat saja, itu aja, dan picture dan sebagainya. Nah, ini beberapa alamat yang bisa Bapak Ibu kunjungi ya. Web Facebook saya, Instagram saya, YouTube saya, Alan FT Manjada Wajada, seperti itu. Oke, mungkin dari saya cukup sekian, tapi saya akan memberikan sesinya kepada siswa saya. Silakan maju, biar nanti bisa menunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana karya-karya yang sudah Anda buat, seperti itu. Oke, langsung saja di anggap aja teman-teman sebaya ya. 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 Silakan. Ya. 8861. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ahmad Sadam. Nah, sekarang saya sedang menempuh pendidikan kelas 11 di SMMT Quran. Dan saya sekarang insya Allah pada siang ini ingin menambahkan sedikit karya-karya yang sudah dibuat oleh teman-teman saya kurang lebih 1,5 tahun penggunaan iPad sebagai sarana belajar di kelas. Sebelumnya saya ingin memberitahu kepada Bapak sekalian, ada begitu banyak ya, ada puluhan bahkan ratusan aplikasi ya, edukasi yang dapat digunakan oleh para siswa di kelas yang dapat di-download melalui App Store, dan tentu membantu aktivitas belajar mereka di kelas, kita menunjang aktivitas mereka untuk menggunakan karya-karya digital. Dan ini beberapa aplikasi yang teman-teman saya sering gunakan. Pertama ada Notes, nah itu gunanya untuk mencatat ya pelajaran-pelajaran yang ada di kelas, lalu Keynote, membuat slide, lalu ada Medibank juga membuat poster digital dan lain-lain. Nah, kita ini pastinya ada beberapa belajar. Yang pertama ada ini ya, ini adalah aplikasi Jamboard. Di
Jadi di aplikasi Jamboard ini satu board itu bisa dikolaborasikan dan berbagai macam siswa ya. Jadi semua siswa bisa mengakses satu board itu sehingga kerja kelompok itu bisa menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Lanjut ke ini masalah berikutnya. Ini poster PKWU. Waktu itu saya mendapat project tentang fashion dan saya mengambil batik sebagai objek dalam poster tersebut. Ini menggunakan aplikasi Keynote. Ini juga salah satu project biologi menggambar alat rangka tubuh manusia. Ini juga menggunakan aplikasi Keynote dan ini full menggunakan handwriting atau tulis tangan. Lalu lanjut. Nah ini salah satu karya digital yang dibuat secara teamwork berupa e-book ya. Jadi si e-booknya ini tentang analisis puisi. Di sini saya menggambarkan puisi hujan bulan Juni dari karya Sapardi Djoko. Di dalamnya ada daftar isi, lalu pendahuluan, kata pengantar, daftar pusaka dan lain-lain. Dan menggunakan sekalian ini menggunakan aplikasi Pages. Lalu yang tadi juga sudah disampaikan, ini ada komik. Ini project bahasa Inggris. Isinya itu tentang bagaimana rencana kita buat planning liburan. Nah ini ada tanya dan ini menggunakan aplikasi bawaan dari Apple, yaitu Pages. Saya ada satu video. Oh ya ini dulu. Ini poster juga, poster tentang itu teman saya dia mengikuti lomba poster. Temanya tentang menjadi seorang muslim yang moderat dengan menolak ajaran radikal atau liberal. Ini salah satu posternya yang kiri. Dan yang kanan itu poster itu juga perlombaan. Teman saya temanya manfaat lingkungan bagi manusia yang diadakan oleh KIFC, Korean Indonesian Forest Corporation Center. Dan yang terakhir saya ada karya video. Nah ini video berdurasi 37 detik. Ini dibuatnya kurang lebih 3 minggu hampir 1 bulan. Ini sih Merupakan tester dari aktivitas kita. ya, saya di PNS acara namanya LSD Competition. Nah, ini menggunakan aplikasi ini saya lihat sendiri bagaimana mereka membuatnya selama kurang lebih 3 minggu ya. Dengan segala keterbatasan dalam video. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Dan nanti ada satu video yang dengan penggunaan kita teknologi alat belajar, apalagi sudah ada kurikulum merdeka yang dimana di dalamnya ada proyek Pancasila. Inilah karya-karya video maupun poster yang sudah dibuat oleh siswa-siswa kita di SMIT Darul-Quran Bogor. Mana ya videonya mungkin ya. Ini 5 menit, tapi mungkin kita akan percepat ya. Ya sudah kami berangkat. Ini iMovie, pakai iMovie. Musiknya pun dari situ juga. Ini adalah proyek Pancasila yang temakan kearifan lokal. Kita mengangkat permainan tradisional. Oke, sudah selesai sampai sini saja ya. Dan
kalau kita sharing mungkin akan ada gitu karena keterbatasan waktu. Mungkin bisa saja Bapak Ibu sekalian berkunjung di medsos saya Lam FT Manjada Wajada melalui YouTube boleh, IG boleh, Facebook boleh. Di situ ada video-video karya yang tadi saya sampaikan sudah kita upload di situ. Seperti itu. Oke, kurang lebihnya terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Bareng-bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. Lam dan Hafiz atas sharing sessionnya. Bapak dan Ibu, sharing session dari Pak Lam dan Hafiz itu adalah bagian part of dari mana bahwa semua yang sifatnya simple things, tapi kalau tadi Pak Lam sampaikan ada actionnya, ada beraninya, ada plannya itu bisa semua make it happen.